Vicky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca doa bareng-bareng ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ampun. Oh, sudah sarapan dong? Belum. Sudah ada yang mau pergi-pergi liburan ini? Ampun. Oke. Sudah mandi hari ini? Yakin sudah gak raup tok? Oh, mboten ya. Oke. Enggak, kemarin kita belajar tentang apa? Nabi siapa? Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub. Ya, pinter. Kita kemarin belajar tentang Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub kemarin dikasih cobaan apa sih? Kulit. Penyakit kulit, ya. Sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, ya, subtema selanjutnya. Masih ada di pelajaran 5 tentang kisah Nabi dan Rasul, tapi subtema 2, yaitu tentang kisah teladan Nabi Musa. Jadi hari ini kita akan belajar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa. Ada di bukunya halaman 85. Dibuka buku paketnya halaman 85 tentang Nabi Musa. Sudah. Oke. Hari ini kan kita belajar tentang Nabi Musa. Diperhatikan baik-baik ya videonya ya. Biar nanti ketika sesi tanya jawab, kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Vicky. Oke? Yang masih belum ambil buku, silakan diambil bukunya, dibuka buku paket halaman 85 tentang Nabi Musa. Ya, Bu, sebentar dulu. Oke, Bu Vicky mau share videonya dulu ya. Ya. Oke. Vicky. Dina. Halaman berapa, Jam? Halaman berapa?
Halaman 85, Nak. Di silent dulu ya mic-nya ya, biar nanti ketika nerangin Bu Vicky-nya, kalian bisa jelas dengerinnya. Oke, di silent dulu mic-nya. Gambarnya sudah muncul ya. Kita langsung masuk ke materi, ya ini tentang kisah teladan Nabi Musa. Diperhatikan baik-baik biar kalian bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun adalah raja yang sombong. Raja Fir'aun menempatkan dirinya sebagai seorang Tuhan. Makanya semua orang bertekuk lutut, tunduk di bawah kakinya. Ada gambarnya kan di situ ya? Nah, di situ Raja Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Makanya Raja Fir'aun itu raja yang sombong. Nah, pada waktu pemerintahannya Raja Fir'aun, Fir'aun membuat peraturan. Peraturannya apa? Bahwasanya setiap bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh. Kenapa kok seperti itu? Karena si Fir'aun ini pernah bermimpi. Mimpinya akan dibunuh oleh seorang anak laki-laki. Makanya kalau ada bayi laki-laki yang baru lahir di daerah wilayah kekuasaannya, langsung dibunuh. Biar tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Fir'aun. Berdasarkan ramalan ahli nujum, bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun. Nah itu kenapa kok Fir'aun takut? Wah, daripada nanti ketika ada anak laki-laki, aku dibunuh, mending sekarang, mulai dari sekarang nih, semua bayi laki-laki aku bunuh, aku habisi, gitu. Makanya itu, akhirnya seluruh anak laki-laki itu di zamannya Fir'aun nggak ada yang hidup, semuanya dibunuh. Setelah lahir dibunuh, gitu. Karena itu peraturan dari Raja Fir'aun. Nah, pada waktu Nabi Musa lahir, ibunya bingung dong. Waduh, anakku laki-laki. Aku seorang ibu. Mana berani aku membunuh darah dagingku sendiri. Ya aku nggak tega lah. Gimana ini? Akhirnya Nabi Musa yang masih bayi dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Itu Nabi Musa ditaruh di sebuah tempat gitu ya, kayak kayu gitu. Terus akhirnya dihanyutin di sungai. Sorry, ada temennya masuk. Iya, ya, Bu. Oke, nah dari sini kan tadi nabi belum jadi nabi ya. Musa kecil ini kan bingung kan orang tuanya, akhirnya dihanyutin di Sungai Nil. Ternyata pas waktu istrinya Fir'aun jalan-jalan naik perahu di dekat Sungai Nil, ya pas lagi memutari Sungai Nil naik perahu, nemu kayu dong. Nemu kayu tadi, ya. Terus habis itu dibuka peti kayunya. Ternyata ada bayi laki-laki. Musa kecil ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Ya. Istrinya Fir'aun itu namanya Asia. Asia ini waktu Ya. Ya. Halus kali gitu. Cuk ngawur.
No, ngerti aku. Wow, senang Chandra. Oh, son. Masih sekolah kan? Awas, son. Temu. Sopo. Cirebon, toko mamu. Sopo. Oke. Bukunya halaman berapa? Second. Buku Vicky halaman berapa? Second. 38. Second. Berapa? Second. Second. Lalu. Second. 38. Kenapa harga? Kuyon. Second jangan sampai 27. 85. Oke, semuanya diem ya. Oke, semuanya. Pertanyaanku. Kan belum selesai videonya. Kan belum selesai videonya. Kalau langsung pertanyaan. Bukuku hanya sampai 27. Dengerin ya. Bukunya ada di buku paket halaman 85. Jangan tanya halaman lagi. Dari tadi tanya halaman terus, ayo. Bukunya halaman 85 tentang Nabi Musa. Diperhatikan videonya baik-baik biar kalian bisa menjawab pertanyaan nanti. Suara kalian Bu Vicky mute ya, biar kalian nanti tidak terganggu. Waktu Bu Vicky jelasinya. Karena nanti ada suaranya anak-anak. Dava, boleh ditutup ya mic-nya ya. Tidak ada satupun. Oke, dilihat ya. Dan tadi kan si Musa kecil ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Waktu Asia jalan-jalan di Sungai Nil naik perahu sama pendamping-pendampingnya. Nah, melihat Siti Asia pulang, melihat Asia ini pulang dengan membawa bayi laki-laki, Fir'aun marah-marah. Loh, wong aku aja memerintahkan seluruh bayi laki-laki di daerahku untuk dibunuh. Kenapa kamu pulang bawa bayi laki-laki? Fir'aun marah-marah. Tapi karena melihat kebahagiaannya Asia, karena memang lama kan, Fir'aun kan tidak mempunyai anak. Asia kan juga tidak mempunyai anak. Jadi ketika nemu bayi, otomatis kan Asia senang. Nah, melihat wajah bahagia istrinya, Fir'aun mau marah-marah untuk sebegitu besar juga nggak tega. Akhirnya bayinya dibiarkan sama Fir'aun. Fir'aun ini tadi kan bayinya dibiarkan sama Fir'aun. Ya udah kalau seperti itu, kamu boleh untuk mengasuhnya. Fir'aun bilang kayak gitu ke Asia istrinya. Habis itu, istri Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui Musa. Ya. Jadi di sini kan ibu kan nggak hamil kan, otomatis kan nggak keluar susunya, makanya nyari perempuan yang bisa menyusui. Di sini semua perempuan itu tidak ada yang bisa menyusui Musa karena Musa selalu menolak, Musa selalu menangis. Jadi semua perempuan itu nggak ada. Nah, pada suatu ketika hingga pada suatu ketika itu datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Yukabat ini adalah ibu kandung dari Musa, tapi nggak ada yang tahu. Jadi Yukabat ini menyamar bahwasanya ngomong kalau mamanya ya aku punya anak kecil gitu, makanya aku bisa menyusui. Itu namanya Yukabat, ibu kandung Musa sendiri. Padahal semua perempuan yang sudah mempunyai air susunya yang keluar ini ditolak semua sama Musa. Musa menangis, Musa menolak.
Tapi pas waktu Yukabat, Musa tidak menangis. Musa tidak menolak, karena itu adalah ibu kandungnya sendiri. Tapi Asia dan Fir'aun tidak tahu bahwasanya Yukabat itu adalah ibu kandung sendiri. Terus habis itu istri Fir'aun meminta Yukabat tinggal di istana untuk merawat Nabi Musa. Nabi Musa seketika beranjak dewasa ya. Nabi Musa itu rajin menolong ya. Nabi Musa itu rajin menolong. Nah, di sini waktu Musa agak gede ya, ada seseorang yang merencanakan bahwasanya masih ingat mimpinya Raja Fir'aun tadi ya, bahwasanya Raja Fir'aun akan kalah dengan anak laki-laki. Kan waktu masih kecil seluruh bayi laki-laki dibunuh, kecuali cuma satu, Musa. Musa aja kan yang masih hidup sampai gede. Nah itu, Raja Fir'aun masih ketakutan. Siapa ini kira-kira laki-laki yang akan membunuhku? Bilang seperti itu. Akhirnya dia ingat, satu-satunya bayi laki-laki yang aku pertama kali dapat mimpi sampai sebesar ini hanya Musa. Akhirnya Raja Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Musa. Tapi anak buahnya bilang, "Hai Musa, engkau akan dibunuh oleh Fir'aun. Pergilah engkau dari tempat ini." Bilang seperti itu. Malah anak buahnya Fir'aun gak jadi membunuh Musa. Karena Musa ini rajin menolong. Mereka gak tega membunuh Musa, orang Musa baik. Akhirnya Musa diberitahu seperti itu. Udah kamu pergi aja, kamu akan dibunuh sama Fir'aun. Di sini Musa pergi dari istana Fir'aun menuju ke negeri Madian. Ya, menuju ke negeri Madian. Di negeri Madian, di sana orang-orang banyak yang berdagang, banyak yang menimba air di sumur, di pasar itu kan ada rame banget ya tadi gambarnya ya, di negeri Madian. Nah, karena melihat ada seorang perempuan seorang perempuan yang menunggu lama di deretan orang-orang, akhirnya Nabi Musa mendekati perempuan tadi. Bertanya Nabi Musa, "Kenapa kamu tidak mengambil air seperti orang-orang yang lain? Kami menunggu mereka selesai dulu mengambil air. Baru kami bisa mengambil air." Loh, kenapa? Nabi Musa kan tanya, "Kenapa kamu kok nunggu orang-orang? Kan bisa antri gitu loh. Kenapa kok harus nunggu semuanya selesai?" Gitu. Terus akhirnya dijawab sama perempuan, "Kami ini wanita. Tidak mungkin kami ikut berdesakan dengan mereka para laki-laki yang sedang ngambil air." Akhirnya karena si Nabi Musa ini rajin menolong orang, suka menolong orang, ditolonglah Musa untuk mengambilkan air untuk hewan ternak kedua wanita tersebut. Ya. Jadi Musa di sini mengambilkan air untuk perempuan-perempuan tadi, untuk hewan-hewannya. Karena kan bergantian sama laki-laki. Jadi mereka nunggu laki-laki kan lama. Akhirnya Musa mau untuk menolong tadi. Di sini dia perempuan tadi mempunyai hewan yang sangat banyak. Ya, ini ada gambarnya, perempuan tadi mempunyai hewan yang sangat banyak. Akhirnya perempuan tadi menyuruh ayahnya dong, "Ayah, aku tadi waktu ngambil air ditolongin sama pemuda. Pemudanya baik hati sekali. Sepertinya dia orang jujur. Kenapa engkau tidak memperkerjakan pemuda tersebut?" Ayahnya bilang, "Iyakah? Apakah pemuda tadi baik?" "Ya, sangat baik ayah. Dia mau membantuku memberi minuman hewan-hewan kita yang begitu banyak. Dan dia tanpa pamrih nolong aku," bilang gitu. "Ya sudah anakku, ajaklah pemuda tersebut untuk makan bersama dengan kita." Akhirnya diajaklah Nabi Musa makan bersama dengan dua perempuan tadi sama ayahnya. Ternyata
ayahnya ini, ayah perempuan ini adalah Nabi Syuaib. Ini Nabi Syuaib. Jadi ketemu. Ya. Nah, terus habis itu si Nabi Musa itu tadi, ini kan Nabi Musa waktu menghadapi Fir'aun ya. Makin lama tentara Fir'aun selalu mengejar-ngejar Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat mengeluarkan cahaya. Itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Toha ayat 69. Ya, surat Toha ayat 69, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Jadi kenapa kok turun ayat surat Toha ayat 69 ini? Waktu si Musa kerja dengan Nabi Syuaib tadi, itu Musa itu selalu diganggu sama anak buahnya si Fir'aun. Jadi Musa itu selalu dikirimi tukang sihir ular. Banyak ular-ular yang selalu datang kepada Musa. Bergelimang ular itu ya, ular itu selalu melilit-lilit di bawah kakinya. Lah terus akhirnya turun ayat ini, bahwasanya itu cuma tipu daya. Itu hanya tipuannya tukang sihir saja. Kamu jangan takut, ya. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nah itu. Di sini Nabi Musa melawannya dengan cara apa? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ularnya jauh lebih gede dong daripada ular tukang sihir tadi. Di sini, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Di sini ya. Nah, di sini ini akan para tukang sihir, gambarnya tukang sihir ini sujud kepada Nabi Musa. Sebenarnya ini enggak sujud. Mereka cuma mengatakan taubat. Oke, saya mau menurut Tuhanmu. Bilang kayak gitu. Oke, saya mau nurut Tuhanmu. Saya mau menyembah Allahmu. Bilang kayak gitu. Mendengar seperti itu, Fir'aun marah-marah dong. Fir'aun menjadi semakin marah. Semakin gusar. Kenapa kalian malah ngikutin Musa? Akhirnya Musa sama seluruh umatnya, ini kan Musa sama seluruh umatnya meninggalkan kerajaan, meninggalkan wilayah kerajaan karena diusir sama Fir'aun. Mereka dikejar-kejar tentara Fir'aun, lari dari kerajaan. Nah, pas di ujung laut, nggak ada jalan keluar. Ini para umatnya Musa dikejar sama tentaranya Fir'aun. Lah kan sudah di ujung laut, kan nggak bisa, ibaratnya nggak ada jalan lagi. Terus gimana dong? Bingung kan? Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke ini. Mana? Cepetan. Menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke air. Lalu air laut terbelah. Nah ini. Air lautnya tiba-tiba terbelah di kanan kiri. Ombaknya naik, akhirnya terbelahlah laut tadi. Ternyata di bawahnya laut itu dataran. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya berlari ke tepian tadi ya, masuk ke dalam laut tadi, lewat dataran yang sudah kebelah tadi. Ombaknya kan kebelah. Nah itu, lewat situ, terus habis itu, mereka sudah berhasil menyeberang semuanya. Nah, ketika Nabi Musa dan pengikutnya ini ya, dan ketika Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai di tepian, Fir'aun dan tentaranya masih di tengah lautan. Ini kan tentaranya Fir'aun, yang naik kuda ini tentaranya Fir'aun.
Ini masih di tengah laut, masih nyebrang ibaratnya. Lah orang Musa sama pengikutnya sudah di samping kok, sudah nyampe di ujung. Ya, malah tentaranya si Firaun itu masih di tengah-tengah. Akhirnya sama Allah ditutup. Allah mengembalikan laut menjadi semula sehingga tenggelamlah Firaun dan tentaranya. Nah, itu ada topinya, ada burung-burungnya ya. Itu semuanya adalah gambar bahwasanya ada roda-roda juga. Nah, ini adalah gambar bahwasanya Laut Merah itu laut saksi dari laut tenggelamnya Firaun dan para tentaranya. Makanya disebut Laut Merah. Ya, karena banyak pertumpahan darah di situ. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan. Ya, ini pelajaran yang bisa dipetik adalah Nabi Musa adalah orang yang gemar menolong. Nabi Musa adalah pemuda pemberani, cerdas menghadapi lawannya atau musuhnya. Nabi Musa adalah seseorang yang tegas menegakkan kebenaran. Dan mukjizatnya Nabi Musa adalah tadi tongkatnya bisa menjadi ular, tangannya bisa berubah menjadi cahaya, dan Nabi Musa bisa membelah lautan atas izin Allah. Oke. Itulah tadi kisah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya guys. Ini waktunya kan tinggal 6 menit. Jadi nanti kalau Zoom-nya mati, kalian masuk Zoom lagi ya. Kalau yang belum jawab pertanyaan masuk Zoom lagi. Yang sudah jawab pertanyaan nggak masuk Zoom nggak apa-apa. Yang ini yang belum jawab pertanyaan nanti masuk Zoom lagi ya. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nabi Musa. Oh ya, sebelumnya mic-nya dimatikan semua ya. Sebelumnya mic-nya dimatikan semuanya. Biar Bu Vicky nanti yang nunjuk. Tinggal kalian ngacung aja. Kalau mau jawab kalian ngacung aja. Biar nanti Bu Vicky yang nunjuk, biar nggak rame-rame. Oke? Nanti contohnya kayak gitu aja, ya. Nanti Bu Vicky yang nunjuk. Nanti kalau namanya sudah disebutin baru mic-nya dibuka. Dilanjut ya, guys. Nabi Musa itu hidup di zamannya raja siapa? Oke. Manan. Firaun. Oke, Manan minggir. Manan dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi ya, guys. Raja Firaun itu terkenal raja yang seperti apa? Kevin? Sombong. Jangan dijawab sebelum Bu Vicky nyuruh jawab karena bisa nyontoin temennya ya. Kevin, dibuka mic-nya. Kejam. Yang kejam. Oke. Kevin dibebas tugaskan Bu Vicky. Selain kejam apa? Murka. Oke. Zaki. Sombong. Oke, Zaki dibebas tugaskan Bu Vicky. Minggir. Oke, sudah ada Manan, Kevin, Zaki yang dibebas tugaskan Bu Vicky. Raja Firaun menganggap dirinya apa? Raja Firaun menganggap dirinya apa? Azam. Oke, Azam nggak jawab. Oke, diganti. Bu. AM Bu yang jawab Bu. AM Bu. Jangan dibuka mic-nya. Jangan dibuka mic-nya. Oke. Aska.
Raja Fir'aun menganggap dirinya apa? Tuhan. Oke. Aska dibebas tugaskan Bu Vicky. Raja Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Makanya orang-orang menyembah Raja Fir'aun. Nah, pas waktu Raja Fir'aun menjabat ini, pertama kali menjadi raja, Raja Fir'aun itu bermimpi apa? Ada yang tahu mimpinya Raja Fir'aun? Rafa? Mic-nya dibuka. Membunuh membunuh bayi laki-laki. Mimpinya Raja Fir'aun apa? Mimpinya. Dibunuh oleh anak laki-laki. Dibunuh oleh laki-laki. Oh, dibunuh ya. Rafa dibebas tugaskan Bu Vicky. Raja Fir'aun itu mimpi dibunuh oleh anak laki-laki. Akhirnya Raja Fir'aun membuat peraturan apa? Alia. Setiap anak laki-laki yang baru lahir dibunuh, Bu. Oke, Alia dibebas tugaskan Bu Vicky. Minggir. Dilanjutin lagi. Setiap anak laki-laki akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, pas waktu zamannya Nabi Musa itu diapain sama ibunya biar nggak dibunuh? Andika. Di sungai. Apa? Gak dengar, Nak. Putus-putus, Nak. Andika diulangi lagi. Dibuang ke sungai. Oke, Andika dibebas tugaskan Bu Vicky dibuang di sungai. Sungai apa namanya? Azam, dibuka. Sungai Nil. Oke, Azam dibebas tugaskan Bu Vicky. Sungai Nil. Terus di Sungai Nil ditemukan siapa? Yang sudah jawab nggak boleh jawab. Di Sungai Nil ditemukan siapa? Angga. Nabi Musa. Ditemukan siapa, Angga? Laki-laki. Angga. Halo, Angga. Saya, Bu. Angga, ditemukan siapa, Angga? Waktu dihanyutkan di Sungai Nil, Nabi Musa ditemukan siapa, Angga?